warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap selalu sehat ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa dapat mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, siswa dapat menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia, siswa dapat mengetahui tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Anak-anak, negara kita merupakan negara yang sangat kaya karena memiliki banyak keberagaman di setiap daerah. Keberagaman artinya bermacam-macam, perbedaan, atau berbeda-beda. Keberagaman atau perbedaan di setiap daerah ini juga berpengaruh terhadap kebiasaan setiap orang. Namun, perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dan saling menghormati ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas yaitu pertama adalah keberagaman kesukaan. Setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk kesukaan dalam hal makanan, sehingga kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut. Contoh yaitu dalam menikmati buah. Ya, contohnya yaitu makan buahnya, ada yang makan buahnya secara langsung, menikmati buah dengan membuat jus, ada juga menikmati buah ketika minum susu buah, menikmati buah saat makan kue, misalnya bolu pisang, dan lain-lain. Bermacam-macam ya setiap orang dalam keberagaman memakan atau menikmati buah. Yaitu contoh perdebatan dalam menikmati masakan dari tempe. Nah, ini macam-macam. Yang pertama, tempe balado karena dia suka pedas. Dan ada juga semur tempe karena suka rasa manis. Tempe asam manis karena suka rasa asam dari saus tomatnya. Dan ada juga menikmati masakan dari tempe, tempenya digoreng karena suka rasa asin dan gurih, dan lain-lainnya. Kebiasaan yang berbeda ini merupakan bagian dari keberagaman. Yang kedua adalah keberagaman kebiasaan. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Contoh dari keberagaman kebiasaan anggota keluarga misalnya pada pagi hari ibu membuat sarapan, ayah membaca koran, ada yang merapikan tempat tidur, ada yang merapikan tempat membersihkan tidur, halaman, membersihkan ada yang halaman, bunga, dan lain-lain. Dan lanjut ke selanjutnya, keberagaman yang ketiga berikutnya adalah yaitu keberagaman pakaian adat. Indonesia terdiri dari beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, perlombaan, pernikahan, dan lain-lain. Keberagaman pakaian adat beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat ada ya. baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju adat Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, baju adat Ule Balang dari Aceh, ada baju Ulos dari Sumatera Utara, Sangkarut dari Kalimantan Tengah, dan Aisan Gede dari Sumatera Selatan. Nah, teman-teman, ini adalah bagian kecil dari keberagaman pakaian adat
adat di negara kita ya. Masih banyak lagi keberagaman pakaian adat lainnya. Oh iya, kalian bisa sebutkan juga di kolom komentar di bawah ini tentang pakaian adat kalian dan daerah asalnya ya. Sekarang kita lanjut ke keberagaman berikutnya, yaitu keberagaman makanan khas daerah di Indonesia. Nah, Indonesia selain kaya akan ragam pakaian adatnya, juga kaya akan makanan khas dari tiap daerah. Contohnya yaitu Coto Makassar dan Sup Kondro dari Sulawesi Selatan, bubur Manado dari Sulawesi Utara, combro dari Sunda, kue sagu dari Papua, sate lilit dari Bali, rendang dan karapuak sanjai dari Padang, Sumatera Barat, dan bika Ambon dari Sumatera Utara. Nah, ini juga hanya sebagian kecil dari keberagaman makanan khas daerah di Indonesia ya teman-teman. Masih banyak lagi makanan khas daerah lainnya. Nah, kalian juga boleh tulis di kolom komentar di bawah ini makanan khas dari daerah kalian ya. Oke. Makanan khas, pakaian khasnya dan semua lain-lain. keberagaman yang Semua ada di keberagaman Indonesia, yang ada di Indonesia wajib kita syukuri itu karena merupakan anugerah dari Tuhan. dari Allah Sikap Subhanahu wa menerima Ta'ala. dan menghargai keberagaman atau perbedaan merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga ya teman-teman, Pancasila yang sila berbunyi ketiga yang Persatuan Indonesia, Persatuan yang Indonesia. dilambangkan dengan pohon Dilambangkan beringin dengan gambar apa seperti sih? gambar ini. Ya, betul sekali. Gambar pohon Keberagaman beringin dapat kita adalah jumpai simbol dari dimanapun, sila baik di Pancasila rumah, ketiga. di sekolah. Dengan keberagaman dapat menimbulkan beragam sikap. Ada yang harus ditiru dan harus dihindari. Sikap yang harus ditiru yaitu muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Oke anak-anak, ini sikap yang harus kalian tiru. Dan selanjutnya sikap yang harus dihindari, perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksa kehendak, dan tidak mau bersatu. Oke anak-anak, sebelum kita ke materi, Bu Nurul pengen tanya dulu nih, pernahkah kalian makan yogurt, tempe, susu, nasi, keju, dan lain-lain? Makanan tersebut adalah hasil dari pangan. Apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Kenapa ada teknologi pangan sih? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak membusuk. Cara mengolah hasil pangan, caranya kita dapat lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan, yaitu pertama adalah pengawetan, kedua pengemasan, dan yang ketiga penyimpanan. Manfaat dari teknologi pangan yang pertama, membuat makanan menjadi lebih awet. 2. Membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. 3. Membuat makanan bebas dari penyakit. 4. Membuat makanan lebih praktis untuk dimakan.
Kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan. 6. Meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan. Dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolahan makanan. Hasil teknologi pangan bisa kita lihat ya. Yang pertama, singkong. Singkong ketika menggunakan teknologi pangan dia berubah menjadi keripik singkong. Tepung tapioka, terus jagung. Jagung berubah menjadi tepung maizena, popcorn, kedelai. Nah, yang biasa kita konsumsi yaitu ketika sudah digunakan dengan teknologi pangan menjadi tempe, tahu, kecap, susu, kedelai. Kelapa menjadi santan, nata de coco, minyak kelapa. Sayuran bisa kita olah menjadi asinan, keripik. Padi bisa diolah menjadi beras, dan buah-buahan bisa menjadi selai, jus, manisan, dan lain-lain. Ternyata banyak ya hasil yang bisa kita olah dari teknologi pangan. Dan selanjutnya ini dari pangan berasal dari hewan. Misalnya ada ikan. Ikan ketika diolah menjadi teknologi pangan dia berubah menjadi minyak ikan, bakso, ikan sarden. Sapi bisa menjadi kornet, sosis, bakso. Susu sapi bisa menjadi susu, keju, yogurt, mentega. Sedangkan ayam bisa menjadi bakso, sosis. Dan telur bebek bisa diolah menjadi telur asin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas hari Senin selanjutnya, setelah kamu menonton video ini, silahkan kamu membuat tugas penerapan teknologi pangan. Contohnya, kamu bisa membantu ibumu memasak makanan yang terbuat dari hewan atau dari tumbuhan. Biasanya kalau dari hewan di situ ibu memasak ada ayam. Ayamnya boleh dimasak menjadi ayam rica-rica, ayam kecap, dan lain-lain. Atau teknologi pangannya yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada sayur mayur. Bisa kalian masak, bantu ibu kamu masak sayur asem, sayur sop, dan lain-lainnya. Tugasnya cukup kalian foto dengan hasil olahan yang tadi kalian sudah masak bersama Bunda. Dan untuk hari Selasa ada tugas PPKN, yaitu tugas kerja kelompok secara virtual. Nah, kalian silakan kerja kelompok yang sudah ibu guru tentukan ya siswanya. Format untuk mengerjakan tugasnya ibu akan share di grup kelas. Nah, kalian bisa kerja kelompok secara virtual, video call kepada teman-teman kalian. Kalian nanti bisa tanya satu persatu asal daerahnya, pakaian khas daerahnya, makanan khas, dan lain-lainnya. Oke, dikerjakan ya dengan teliti dan tertib ya. Nah, jika sudah selesai, segera untuk laporkan tugas kalian ke WA Ibu Guru. Tetap semangat ya anak-anak, dan tetap selalu belajar. Jangan terlalu banyak main gamesnya ya. Oke, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.